Karena ibu menumbuh kembangkan aku seorang diri, gaji pertamaku untuk ibu. Terus ibu bilang, nggak usah mas. Enggak untuk ibu. Pas gue terima, gaji gue 20.000 selembar gitu. Lo kan, enak ya, kayak ini orang ngomong gitu, kayak fun gitu kerjaannya. Tapi saat lo betul-betul menjadi penyiar itu, apakah lo berbeda nggak sih dibayangin sama apa saat jalanin sama apa yang lo bayangin sebelumnya gitu? Jawabannya sejujurnya beda dalam banyak sekali hal. Beda bahkan mungkin dari 100% yang gue pikir akan, atau asumsi gue terhadap profesi penyiar itu kayak cuma 10% yang benar. Dan 10% itu adalah bahwa dibayar untuk ngomong. Sisanya itu sama sekali beda. Kayak pertama gue pikir penyiar gajinya gede. Habis gue ngeliat penyiar gayanya keren-keren semua. Nggak ada penyiar gayanya nggak keren. Pas gue masuk, gue baru tahu bahwa penyiar tetap dibayar per jam. Dan pada zaman itu, per jam itu kecil sekali, 5.000 sejam. 5.000 rupiah sejam. Dan itu penyiar baru ya. Dan karena gue siarannya nggak bagus, karena gue belibet ngomongnya cepat. Pertama kali gue akhirnya dipercaya siaran dalam 1 bulan tuh gue cuma dapat 4 jam siaran. Sebulan? 2 kali siaran. Jadi 1 kali siaran 2 jam, jam 10 sampai 12 malam. 2 kali. Dan itulah bulan pertama gue. Jadi gaji pertama gue tuh 20.000. Terus gue pernah bahas ini juga di stand up gue bilang, dulu rasanya semua anak tuh pernah bilang sama orang tuanya, kalau aku punya gaji pertama aku ambil aja lah untuk orang tua sebagai simbol terima kasih gitu. Saya juga ngomong gitu. Karena ibu menumbuh kembangkan aku seorang diri, gaji pertamaku untuk ibu. Terus ibu bilang, nggak usah mas. Enggak untuk ibu. Pas gue terima, gaji gue 20.000 selembar gitu. Gue kasih nyokap gue nangis. Kayaknya di sekolahin di TB gaji 20.000. Akhirnya habis makan bakso Malang. Selain itu juga bahwa ada begitu banyak disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk jadi penyiar yang baik. Gue tahu bahwa gue nggak punya apa, kepala gue tuh nggak punya apa. Kayaknya pada zaman itu kualitas gue itu lebih kepada karakter, tapi nggak ada knowledge gitu. Waktu interview aja untuk menjadi penyiar, yang di depan gue ini nanya soal current issues, popular issues, nggak tahu apa-apa gue. Dia tanya, lu tahu J.K. Rowling nggak? Kata dia. Terus gue bilang, yang bikin Rolling Stone, ketawa mereka. Belakangan gue tahu bahwa itu penulis Harry Potter. Tapi itu menggambarkan bahwa ternyata gue kosong, kepala gue tuh kosong. Cuman gue kepake karena kebetulan, karena pengalaman hidup gue tuh strong in character. Jadi manusianya tuh udah kelihatan Panji itu seperti apa. Dan itu mungkin yang membuat gue jadi bertahan. Terus ada banyak lagi bahwa ngomong tuh nggak bisa sembarangan jadi penyiar, karena ada yang dengerin. Jauh sebelum gue jadi stand up comedian dan menyinggung banyak orang, gue udah lebih dulu belajar soal ketersinggungan di siaran. Gue pernah pulang dari siaran, kan gue siaran 6 sampai 10. Terus gue selalu balik ke kosan. Kosan gue itu, satu kosan tuh dengerin gue. Jadi kalau jam gue siaran, semua pintu kosan kebuka, di dalam setiap kamar tuh nyalain Hard Rock FM Bandung. Jadi kosan tuh surround gitu, ketawa-ketawa dengerin omongan gue gitu-gitu kan. Udah ngejokes juga? Udah dari zaman siaran juga udah banyak ngelawak. Justru karena gue banyak ngelawak ditaruh di pagi untuk bikin orang semangat gitu kan. Suatu hari gue pulang ke kosan, pintu semua ketutup, jarang-jarang sekali. Gue bilang, kenapa ya, kok tumben pada ketutup? Salah satu anak kosan nyamperin gue. Adik gue sakit kanker loh. Terus gue langsung sadar, astaga, di siaran tadi gue habis ngomongin ada orang namanya botak. Padahal botak loh, kayak pasien kanker, kayak leukemia gitu. Gue ketawain, hahaha. Gue balik ke kosan, teman kosan gue itu bilang, adik gue leukemia. Barusan nggak lucu. Gue minta maaf sama dia. Jadi gue udah belajar soal menyinggung orang tuh dari lama. Dan disitulah gue sadar bahwa ternyata emang ngomong tuh nggak doang, nggak ada ngomong doang tuh nggak ada. Ngomong tuh nggak doang, ngomong kita menganggap remeh apapun omongan kita, nggak pernah doang gitu. Pasti ada dampaknya sama perasaan orang. Ironis ya, sekarang gue botak dan kurus. Di YouTube gue isinya orang, bang leukemia ya, di kepala gue, ya Allah, ini orang-orang ini. Dan gue punya yayasan kanker kan, pita kuning. Gue emang bantu anak-anak dengan leukemia. Jadi orang-orang yayasan gue setiap kali ngeliat itu tuh kesel.
Gue kemarin kan habis ke kantor Pita Kuning yayasan gue. Sebelum gue setiap kali ngeliat ada orang komentar leukemia di YouTube tuh, gue kesel pengen gue balas-balasin. Gue bilang, itu kan cuma orang nggak ngerti, bercandaan aja. Kayak gue dulu sebenarnya. Terus ya itulah, jadi banyak hal yang gue nggak sadari ternyata berbeda ekspektasi gue dengan kenyataan. Dan kalau masuk ke dari penyiar, terus lo jadi mulai, lo kan dari stand up, awal mulanya bagaimana gitu. Dan kalau gue ngelihat itu saat lo memulai pun sudah mulai punya keinginan untuk membesarkan bukan cuman gue-nya tapi stand up-nya gitu. Di mata gue itu bukan hanya tertarik tapi punya kepedulian sama bidang tersebut gitu. Kalau lu melihatnya awal mulanya sampai peduli gimana? Kayaknya kalau udah sampai peduli menurut gue kayak lu kan kayak rap gitu misalnya, musik. Lu kan, gue melihat, maybe I'm wrong, tell me if I'm wrong. Tapi you do it because you love it. Sepertinya sampai di situ saja gitu, sepertinya mungkin. Atau ada tentu dengan ada pesan yang mau disampaikan juga lewat musik ya tentunya. Tapi kan bukan kayak gue ingin membuat dunia musik lebih bagaimana gitu. Tapi kalau si stand up ini, gue ngeliat lu emang lebih terlihat paling nggak kepedulian terhadap stand up-nya gitu. Nah itu kenapa lo sampai punya kepedulian lebih sama stand up misalnya dibandingin musik misalnya, atau dibandingin perfilman, kan lo juga terlibat di situ gitu? Jawabannya yang sebenarnya ada beberapa jawaban, tapi jawaban yang paling kuat adalah bahwa karena ini komunitas yang gue bantu lahirkan dan gue bantu tumbuh kembangkan. Stand up, hip hop juga ada komunitas hip hop Indo. Tapi hip hop Indo udah established jauh sebelum gue masuk. Bahkan gue kayak anak baru gitu di situ. Dan sejujurnya, dan ini juga gue ngomong sama anak-anak rapper lain di Indonesia, gue tuh nggak pernah ngerasa di rumah ketika di hip hop Indo, kayak tamu aja gitu, karena canggung gitu. Gue punya banyak orang-orang yang gue kagumi, terus secara skill, delivery dan segala macam gue tahu gue masih bisa lebih baik. Bahkan itu salah satu kritik terbesar dari kompatriot rap gue. Yang tentu gue selalu perbaiki gitu. Gue baru 5 album berani bikin kolaborasi sama Iwake. Padahal gue udah kenal dari album pertama. Karena gue insecure sama kemampuan gue sendiri. Gue takut bikin Iwa jelek gitu. Di Stand Up Indo, komunitas ini lahir karena gue terlibat di dalamnya. Gue ikut menumbuh kembangkan, gue ikut nulis tentang gimana caranya kalau lo pengen ngembangin stand up. Nggak ada, itu ada di situ buku gue Merdeka Dalam Bercanda, itu gue tulis untuk mencatat proses perjalanan lahirnya Stand Up Indo, sekaligus untuk membantu anak-anak komunitas untuk tahu gimana caranya ngembangin komunitas. Jadi di sini tuh gue ikut bantu lahirkan dan ada rasa tanggung jawab juga gitu. Dan jawaban lain adalah karena sejujurnya, dan kayaknya ini dibenarkan sama anak-anak stand up lain deh. Stand up comedian tuh seneng banget nongkrong sama stand up comedian lain. Kenapa? Karena kami ngerasa kami tuh di sosial tuh aneh. Outcast gitu tuh? Iya, ngerasa cara pikir kita aneh, cara kita bereaksi terhadap sesuatu aneh. Stand up comedian itu setiap kali ngeliat sesuatu, bahkan tragedi, yang kelihatan duluan tuh lucunya. Masyarakat sosial nggak bisa menerima itu. Makanya teman-teman gue banyak kena masalah. Makanya gue sering kena masalah. Kayak orang kayak Coki Pardede, itu 100% komedian murni. Karena dia ngeliat sesuatu tuh yang dia pikirin tuh lucunya dulu. Kita juga kayak gitu. Gue setiap kali masuk ke sebuah tongkrongan, ngeliat sebuah tempat yang gue pikirin lucunya dulu. Gimana cara gue bisa bikin ini lucu gitu? Mau gue lucuin gimana? Gue masuk ke sebuah venue, bahkan restoran, cafe, bar, yang gue pikirin adalah bikin stand up di sini kayak apa ya? Comedians think differently. Jerry Seinfeld pun mengakui ini. Jerry Seinfeld bikin talk show tuh yang sekarang ada di Netflix, Comedians in Cars Getting Coffee. Dia cuma pengen ketemu sama komedian lain, ngobrol aja. Karena dia ngerasa kalau gue tuh kayak Highlander ketemu Highlander, tau gak? Kita suka ngerasa, ini kayaknya Highlander juga nih kayak gitu. Dia tuh ngerasa kayak gitu. Jadi kalau ketemu sama orang, nah ini tuh gue bisa ngeklik gitu. Dia nggak peduli mau laki, perempuan, Asia, orang kulit hitam, nggak peduli dia. Yang penting pelawak tuh ngumpul bareng. Nah, kami pun seperti itu. Waktu stand up comedy baru pertama kali meledak, adalah sebuah kebahagiaan ketemu sama orang yang tahu stand up, suka stand up. Akhirnya kita ketemu. Dan dengan semangat itu, gue pengen terus melahirkan stand up comedian. Gue pengen terus ketemu stand up comedian. Banyak temen juga gitu. Iya, dan komunitas stand up tuh menarik sekali. Tanya sama siapapun yang ada di stand up Indo, dari Aceh sampai Papua. Kemanapun kita pergi,
pasti ada orang yang jemput kita. Pasti ada orang yang ngajak nongkrong. Misalkan ada stand up comedian, misalnya Barry William. Dia nge-tweet, gue pengen ke Jambi nih, anak stand up Indo Jambi bisa nemenin gue nggak? Siap bang, dijemput di bandara. Kalau misalkan Barry ngomongnya, gue lagi pengen ke Semarang nih, anak stand up Indo bisa numpangin nggak? Siap bang, pasti ada. Siapapun di stand up Indo, kita pindah ke kota lain. Yang dari Semarang mau ke Jambi pun, atau yang Jambi mau ke Bogor pun, kita bilang, gue mau ke sana dong, ada yang bisa jemput gue nggak? Pasti ada. Kita selalu punya keluarga di mana. Bisa seberapa besar komunitas ini? Lebih dari 100 komunitas sih, seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Paling terakhir itu di, aduh lupa mulu namanya. Dulu Tembagapura, namanya apa sekarang? Ada di kota di Papua, tapi paling baru memang Jayapura dan kota tersebut. Tapi komunitas lahir mulu. Ada yang mati juga, ada yang mati suri karena meledak ketika masih ngetren. Tapi sekarang trennya udah mulai hilang, terus mulai surut, terus mati, ada juga. Tapi komunitasnya sih gede banget. Jadi kalau gue tadi misalnya dari beberapa, ini kan jalur yang berbeda-beda ya kan. Tadi musik, kemudian stand up, kemudian film gitu. Apakah is it fair to say kalau misalnya stand up ini atau komedi ya, terutama itu adalah memang jalur yang utama lo gitu? Iya, memang betul kok. Kalau ditanya, kalau misalkan ada orang datang gitu nyamperin gue, sebenarnya tuh lu tuh apa sih gitu? Karena lu nulis buku, lu nulis film, ngedirect film, lu main film, lu stand up, lu nge-rap, lu tuh sebenarnya apa gitu? Gue tuh jawabannya paling payung gedenya adalah storyteller. Jadi gue tuh sebenarnya pendongeng. Dan gue suka berdongeng, kayak yang tadi cerita asal muasal kan sebenarnya dongeng gitu. Dan waktu gue siaran, orang tuh selalu bilang, lu tuh narsis banget ya, kerjanya cerita tentang hidup lu mulu gitu. Gue bilang, cuma itu doang yang gue punya gitu. Dan emang kerjanya cerita mulu. Jadi emang pada dasarnya tuh gue tuh adalah pendongeng, seorang storyteller gitu. Yang kadang-kadang setiap cerita tuh butuh format yang berbeda. Ada yang butuh diceritakan dalam format buku, ada yang butuh film, ada yang lagu cukup karena pendek. Tapi yang paling rewarding buat gue adalah lewat format komedi, karena terutama stand up komedi. Karena stand up komedi itu gue lempar, reaksinya langsung gue denger, dan energi yang gue terima dari penonton itu juga bawa kebahagiaan buat gue. Jadi perputarannya itu, siklus energinya tuh cepat sekali. Dari sini dilempar, terus ada reaksi, balik lagi, ngelempar lagi, gitu terus. Makanya gue nggak pernah kelelahan ketika lagi manggung. Setelah manggung ya baru pinggang kerasa pegel, betis kerasa pegel, baru sadar berdiri 2 jam 45 menit. Tapi di atas panggung nggak kerasa sama sekali. Karena kebahagiaan itu, energi itu. Makanya Radit waktu itu pernah nanya, sebelum dia akhirnya tour juga, perasaan lu bilang sama gue, tour capek deh, tapi kenapa lu jalanin terus? Terus gue jawab, karena di atas panggungnya itu rewarding. Payback-nya itu di situ. Capeknya in between-nya. Iya. Gue nggak bahagia berangkat paginya ke bandara, pesawatnya juga nggak bahagia, perjalanan jauhnya nggak bahagia. Di sananya I try to be happy karena toh lagi di luar negeri, bisa ngeliat hal-hal baru. Tapi lelahnya bukan main gitu. Ada banyak bukti-bukti foto dan video yang gue kelelahan kelihatan. Tapi di atas panggungnya rewarding sekali, membahagiakan sekali. Sejauh ini gue belum ketemu di antara semua yang gue lakuin yang ngasih reward membahagiakan melakukan stand up comedy. Jadi storytelling payung besarnya, tapi cara telling the story-nya, menceritakannya, format tadi bisa jalur, bisa beda-beda seperti yang menceritakan. Oke, menarik. Dan stand up comedy mungkin karena ada direct feedback kali ya dari audiensnya, jadi energi lu lebih bisa merasakan. Saat lu kembali ke memulai lu memutuskan untuk berkarir di stand up itu, ada rasa takutnya juga, meskipun kayak lo tadi kan lu kalau berdongeng atau cerita sama temen tapi kan tuh lain mungkin ya, auranya lah atau situasinya dengan ketika lu diekspektasikan oleh orang gitu untuk lucu gitu. Nah, saat lu mulai karir, memutuskan ini sebagai karir tuh ada takut bisa nggak ya gitu, ada rasa-rasa gitu juga nggak? Ada, tapi
keinginan untuk suksesnya tuh lebih besar daripada ketakutan-ketakutan tadi. Keinginan untuk sukses itu saat itu suksesnya tuh kayak gimana di mata lo? Menjadi stand up comedian yang sukses, lucu. Jadi orang tuh selalu nanya sama gue kan, dia bilang, emang lo nggak takut gagal ya? Karena yang gue lakukan kan maksudnya bukan cuma dari stand up, konteks stand upnya aja. Bikin tour, bikin world tour kan faktor risikonya gede. Bikin show di Istora, faktor risikonya gede. Terus orang bilang, lo nggak takut gagal? Takut. Cuman tuh keinginan gue untuk sukses tuh lebih besar daripada ketakutan tersebut. Jadi ketakutannya ada, tapi keinginan untuk tetap melakukannya itu gede. Nah dalam konteks stand up, gue emang takut nggak lucu. Tapi gue begitu ingin menjadi seorang komedian yang lucu, sehingga gue bersedia ngelewatin proses itu. Gue bersedia ngelatih kayak kebanyakan stand up comedian, rasanya ya. Itu istilahnya dreadful kalau diminta untuk open mic. Open mic itu adalah malam di mana ya mikrofonnya terbuka untuk siapapun, semua orang boleh naik, termasuk yang amatir, biasanya disebut amateur's night. Tapi komedian profesional tuh selalu nyoba joke-joke barunya di acara-acara kayak gitu, karena minim resiko untuk penontonnya, kan penontonnya emang nggak bayar tiket. Nah, dreadful untuk kami karena perasaan untuk nyobain joke pertama kali tanpa tahu ini lucu atau enggak, itu tuh menakutkan sekali. Dan gue males tanya sama semua stand up comedian zaman sekarang, bahkan level Ernest, mungkin Adri, siapapun. Males open mic, males ngebom, males anyep. Dan gue juga males. Tapi gue paksa diri gue untuk gerak, karena gue tahu gue nggak punya jalan lain untuk menemukan joke lucu kalau nggak lewat berkali-kali nggak lucu. Lo pernah kayak misalnya ngetes jokesnya mungkin ke orang-orang di sekitar lo dulu begitu, atau emang better open mic atau dua-duanya? Gue nggak tahu. Dua-duanya sih sebenarnya. Bahkan kadang-kadang gue ngelempar joke ketika lagi diundang jadi pembicara seminar gitu. Karena paling enak itu diundang jadi pembicara seminar terus ngetes joke di situ karena tekanannya rendah gitu, orang nggak berharap kita ngelucu gitu. Bahkan kadang-kadang gue nemu joke gara-gara jadi pembicara terus wah lucu nih, gue catat nih. Tapi gue merasa paling efisien adalah memang lewat open mic tersebut, makanya gue sering keliling-keliling. Dan kalau lagi nyiapin special kayak misalkan Komodo Mono ini, itu bisa seminggu 3-4 kali. Jadi Senin kan ada jadwalnya. Senin itu apa ya? Pokoknya Selasa stand up Indo Jakut di Kelapa Gading open mic-nya. Terus Rabu nih Jaktim. Senin UNJ. Stand up Indo UNJ. Jadi ada komunitas kampus. Stand up Indo UNJ, ada stand up Indo UI. Di Jogja ada UNY, UGM, ada stand up Indonya. Senin tuh UNJ, kalau nggak salah ya. Selasa itu Jakut, Rabu itu Jaktim, Kamis itu Bekasi, Kamis itu Bekasi, Jumat itu Jakbar, Sabtu Pamulang, gitu-gitulah. Depok juga Kamis, jadi kadang-kadang minggu ini Kamisnya gue ke Bekasi, minggu depan Kamisnya ke Depok, terus aja keliling terus. Sampai sekarang masih? Masih. Dan bahkan di mata anak-anak komunitas atau penonton komunitas, kalau mereka ngeliat si Panji nongol, berarti si Panji lagi siap-siap mau bikin spesial gitu. Dan gua itu juga ngelakuin itu untuk ngasih tahu juga sama anak-anak baru bahwa ini abang-abangan lu aja masih latihan, lu tuh ngapain gitu, malas-malasan gitu. Gua bahkan pernah nih, abis yang JCC, yang di depan 5.000 orang di Convention Center, itu kan hari Sabtu. Hari Selasanya, setelah gua manggung di depan 5.000 orang, sold out, pecah, hari Selasanya gua langsung latihan dari nol lagi. Gue bawa joke gue yang baru dari nol dan anyep sepanjang itu. Jadi bisa dibayangin, tekanan gue kan juga gede. Orang ngelihat si Panji nih kemarin baru bikin spesial di JCC. Wah dia mau stand ini lucu banget nih gitu. Karena ekspektasi orang kan pasti gede banget. Gue tahu ekspektasi itu ada, tapi gue harus bilang sama diri gue sendiri, oke, Ji, lu nggak mesti mikirin ekspektasi mereka. Lu datang dengan joke baru, lu tes aja. Kalau emang nggak kena ya nggak kena. Dan gue bukan cuma anyep waktu itu, gue ngeblank. Gue nggak pernah ngeblank sebelumnya. Saking gue gagalnya dan saking gue ngeblank bener-bener. Gue mesti ngapain ya? Gue lupa gitu. Dan it's hurting on stage. Comedians die daily on stage untuk menemukan lucu. Gue mati berkali-kali di atas panggung untuk akhirnya nemu yang lucu. Gue selalu bilang bahwa untuk dapat 1,5 jam lucu, gue tuh nulisnya setiap hari, latihannya 6 bulan. Untuk 1,5 jam doang. Dan itu saat lo terus kayak ngebom anyep tadi itu dan merasa apalagi orang udah ekspektasinya kayak gitu,
dan ternyata lo nggak dapat respon atau bahkan ngeblank, gimana lo bounce back nih kalau gitu? Nggak ada, gue cuman mesti bilang sama diri gue sendiri bahwa mereka benar, gue saat ini nggak lucu. Tapi kalau mereka mau menilai gue dari yang mereka lihat, kesalahannya itu ada di pihak mereka. Karena kan gue selalu bilang, kalau lu lagi berproses, terus orang ngetawain proses lu karena lu jelek, ya lu mesti maafin dia karena hidupnya terlalu instan untuk memahami pentingnya proses. Yang lu lihat kan bukan barang jadi. Ya biarin aja dia menilai itu. Kita tahu kita ini belum barang jadi, jadi kita tenang aja gitu. Tapi waktu awal-awal karir gimana? Kalau itu kan lu tadi lu udah emang orang udah tahu orang lucu, seharusnya lucu dong, kok kemarin nggak selucu yang biasanya gitu kan. Kalau awal-awal karir gua nggak bisa mengatasi tekanan itu, nggak bisa. Gua ada banyak hari ini tuh, ada job-job yang gue ingat gue malu sekali untuk atas performa gue di situ. Salah satunya di Stand Up Indo Bekasi bikin stand up night waktu itu di Blitz Megaplex, masih Blitz Megaplex. Gue stand up, gue disuruh headline, jadi nutup. Waktu itu stand up baru meledak banget, kayaknya 2012, kayaknya 2012. Terus tekanan itu gue nggak berhasil untuk atasi. Anyep gue di atas panggung, jelek itu gue. Terus gue ada lagi satu gig di Binus Anggrek. Di situ ada banyak komedian. Gue disuruh nutup, yang lain pada pecah. Gue nggak berhasil. Gue saking takutnya gue ngelempar joke nggak lucu, gue memutuskan untuk istilahnya riffing. Jadi riffing tuh improv dengan penonton. Jadi ngomongin penonton gitu. Dan ketawa. Tapi setelahnya orang bilang, gue datang pengen nonton Bang Panji stand up, bukan pengen nonton Bang Panji nge-riffing penonton gitu. Itu semua karena gue nggak berhasil. Dan lu nggak siap dengan materi, atau lu udah siap tapi nggak berani lu sampaikan? Udah ada materi tapi akhirnya nggak jadi lu sampaikan? Iya, takut nggak lucu. Takut ekspektasinya gagal. Apakah belum pernah dicoba sebelumnya? Udah pernah dicoba, tapi kadang-kadang ngeliat orang lain lebih pecah daripada kita jadi ragu. Terus kita ngerasa kita harus lebih pecah daripada orang lain, terus apakah kita bisa? Lama-lama sebagai pemanggung, kita akhirnya belajar untuk, ya udahlah, ini kita kasih yang terbaik aja. Emang kenapa dengan ego lu kalau ternyata yang sebelum lu lebih lucu? Nggak apa-apa juga. Just do your best, let people decide, and live with it. Kalau misalkan orang bilang lu nggak lucu, ya udah nggak lucu. Waktu sekarang lu bilang gitu, kalau dulu lu menghadapinya gimana? Tapi kan eventually kan lu bounce back. Enggak juga, pada malam itu enggak, bukan bounce back, ya gimana cara ngomongnya. Jadi gua nggak mampu menenangkan diri gua atas tekanan tersebut, sehingga di atas panggung gua nggak simpatik gitulah intinya. Oke, nah kemudian yang membuat lo akhirnya setelah itu selesai besoknya atau beberapa hari kemudian gitu misalnya, oke, ya udah deh, nggak apa-apa, gue akan continue, kan bangkit lagi dan seterusnya gitu, terus tetap mencoba dengan cara yang baru, memberanikan diri dan seterusnya, tuh apa yang melakukan untuk kembali kepada that kind of state gitu? Pendukung Jokowi cuma bisa ngeliat yang lucu dari Prabowo, jadi dia nggak bisa ngetawain Jokowi karena ngefans kan, bahkan nggak bisa jujur objektif menilai kalau Jokowi salah. Yang ada di Prabowo cuma bisa ngeliat kubu Jokowi lucu. Dia nggak bisa melihat kalau Prabowo salah dan Prabowo lucu gitu. Sekarang gue ada di tengah. Buat gue dua-duanya goblok.